Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pada hari Kamis 25 Agustus 2022 telah menjalani sidang kode etik profesi terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam sidang yang dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri itu, Ferdy Sambo terlihat hadir secara langsung di ruang sidang. Diketahui pula sebelum menjalani sidang kode etik pada Rabu 24 Agustus 2022, Ferdy Sambo juga sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Terkait hal ini, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Albertus Wahyu Rudanto menilai Ferdy Sambo pantas untuk dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat. Dia beralasan pelanggaran yang dilakukan Ferdy Sambo adalah pelanggaran yang sangat berat. Hal senada juga diungkapkan Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi. Dia mengatakan sudah sewajarnya Irjen Ferdy Sambo dipecat dari Polri secara tidak hormat. Dilansir dari Kompas.com, mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Salah satu sanksi pelanggaran kode etik yang dijatuhkan kepada polisi pelanggar adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH ini dikenakan kepada pelanggar kode etik yang melakukan pelanggaran meliputi dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan atau melakukan perbuatan yang menentang negara dan atau pemerintah Indonesia. Melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Polri. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas, dan kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidik dan atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan atau ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu dan dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri. Selain itu, PTDH juga dapat dikenakan bagi polisi pelanggar kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan bagi anggota Polri. Apabila terbukti melanggar dan dijatuhi PTDH, maka secara otomatis anggota Polri yang dipecat tidak akan mendapat hak pensiun. Salah satu contoh PTDH yang pernah dijatuhkan pada anggota Polri adalah Brigadir DH, mantan personil Polres Garut. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat Brigadir DH digelar di Mapolres Garut Senin 11 Juli 2022 bulan lalu. Sementara untuk Ferdy Sambo, dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Jungto pasal 55, Jungto 56 KUHP. Apabila Ferdy Sambo didakwa pidana di pengadilan, maka dia kemungkinan besar mendapat rekomendasi dijatuhi PTDH karena telah melakukan pelanggaran kode etik Polri. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terbaru